我们如果找积分低的下手，挑战超级王朝。 Cerita dikanjut di mana Lindong dan Yin Huan Huan akhirnya berhasil ditemukan oleh kelompok Yaoling. Di langit biru, belasan sosok melayang sambil memancarkan kekuatan Yuan yang liar. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat membunuh ketika menatap celah gelap di dinding tebing. Yaoling berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung, wajahnya dingin dan penuh dengan amarah setelah pencarian semalaman yang sia-sia. Ia pada akhirnya lanjut meledek bahwa bersembunyi satu malam tidak akan cukup bagi Lindong untuk kabur dari Yaoling. Menyadari hal itu, tawa pelan seketika terdengar dari kedalaman celah. Selanjutnya batu besar terbelah dan dua sosok melesat keluar sebelum akhirnya mendarat di puncak gunung. Begitu menampakkan diri, Lindong segera menilai keadaan sekitar. Jumlah musuh memang berkurang dibandingkan dengan sebelumnya, namun susunan kekuatan mereka tetap mengerikan. Selain dari Yaoling yang berada di tingkat 9 Yuan Nirwana, masih ada Sulei dan Luoyi dari Sekte Segel Iblis serta 7 orang lain di tingkat 7 dan 8 Yuan Nirwana. Sementara itu Ying Huan Huan berdiri di belakang Lindong dengan wajah terkejut. Ia memahami bahwa kekuatan sejati Lindong jauh melebihi tingkatannya, namun perbedaan ini tetap terlalu besar. Di sisi lain, Yaoling pada akhirnya segera berbicara kepada Lindong. Ia berkata bahwa Lindong tidak akan bisa melarikan diri lagi kali ini. Yaoling lanjut menawarkan pilihan kejam, yakni menyerahkan benih Yuan abadi kuno dan mati bersama kekasihnya atau disiksa sampai memohon kematian. Aura membunuhnya menyebar membuat udara seketika terasa membeku. Menanggapi hal itu, Lindong tetap tenang. Lindong hanya menoleh ke belakang dan meminta Ying Huan Huan untuk pergi. Keraguan sempat muncul di wajah Ying Huan Huan dan ia ingin bertahan membantu Lindong dengan teknik suara yang telah ia pelajari. Namun Lindong memotongnya dengan satu kata tegas dan menunjukkan kemarahan yang jarang ia perlihatkan. Menyadari hal itu, Ying Huan Huan akhirnya mundur setelah berpesan agar Lindong berhati-hati. Melihat Ying Huan Huan yang hendak pergi, Yaoling seketika memerintahkan Sulei untuk menghentikannya. Sulei pun segera mengejar, namun Lindong muncul di hadapannya dalam sekejap. Sebatang pohon kuno hitam muncul di tangan Lindong dan dihantamkan dengan kekuatan yang berat. Sulei pun melawan dengan bilah petir perak, namun benturan itu membuat kekuatan Yuannya melambat. Menyadari keanehan tersebut, Sulei pada akhirnya berniat untuk mundur. Namun Lindong tentu tidak akan memberikan kesempatan. Garis abu-abu di dahinya mengembun dan mata iblis kesunyian seketika terbuka. Sinar abu-abu yang syarat kehancuran melesat ke arah jantung Sulei. Perisai Yuan yang dibentuk Sulei retak dan hancur membuat sinar itu menghantam bahunya dan melemparkannya ke belakang dengan luka parah. Belum sempat pulih, Sulei kembali dihantam oleh pohon kuno hitam dan tertancap di tebing. Selanjutnya Lindong akhirnya segera menantang Yaoling. Lindong berkata bahwa siapapun yang ingin menghabisinya harus siap membayar harga. Yaoling yang mengamati Sulei yang terluka sedikit tersenyum. Ia lanjut mengakui bahwa Lindong memang kejam. Namun ia tetap yakin bahwa hasil akhir pertempuran mereka tidak akan berubah. Yaoling pun melangkah maju memancarkan tekanan tingkat 9 Nirwana yang membuat nafas Lindong tertahan. Menghadapi tekanan tersebut, Lindong menarik nafas dalam dan aura ganas muncul dari matanya. Selanjutnya, ia membuka telapak tangan dan memperlihatkan 5 buah Yuan abadi kuno berwarna merah. Lindong menyadari bahwa hidupnya penuh dengan pertaruhan sejak lama dan kekejamannya bukan sesuatu yang mudah dipahami orang lain. Dengan senyum dingin di bawah tatapan Yaoling dan para musuhnya, Lindong memasukkan kelima buah itu ke dalam mulutnya, bersiap menghadapi konsekuensi dari keputusan nekatnya. Anjir, gokil. 5 buah Yuan abadi kuno berwarna merah terang meluncur ke tembolok Lindong dan lenyap ke dalam tubuhnya. Menyaksikan tindakan itu, Yaoling justru menggeleng dengan senyum dingin. Dalam pandangannya, energi di dalam buah Yuan abadi kuno terlalu buas untuk ditelan sekaligus, terlebih sebanyak 5 buah. Ia juga menyimpulkan bahwa Lindong hanya sedang mempercepat kematiannya sendiri. Sementara itu Sulei yang telah kembali bangkit dan Luoyi ikut menatap dengan ejekan dan menunggu kehancuran Lindong. Namun Lindong pada saat ini perlahan mengangkat kelapanya.
Di matanya mengalir cahaya hijau redup disertai keyakinan yang berlawanan dengan dugaan mereka. Lindong berkata bahwa energi itu memang kejam, namun baginya belum cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Selanjutnya, Lindong membentuk segel tangan dan mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya. Gelombang energi merah yang liar segera meledak dari dalam dirinya, membuat kutilnya memerah seolah tak mampu menahan tekanan. Menyadari hal itu, Yaoling semakin yakin bahwa kehancuran Lindong sudah semakin dekat. Namun pada saat yang sama, formasi alam semesta kuno di dantian Lindong bergetar dan memancarkan cahaya berubah menjadi jaring besar yang menekan energi buas itu agar tidak meledak keluar. Jimat batu misterius juga kemudian muncul menyapu kekerasan energi dengan cahaya hangat. Sementara itu simbol leluhur pelahap membuka kekuatan penuh pelahap menarik seluruh energi liar itu ke dalam pusaran hitam sebelum memurnikannya. Dengan bantuan 3 pusaka itu, Lindong berhasil menekan energi 5 buah Yuan abadi kuno. Lindong tidak berniat menyerapnya sepenuhnya, melainkan hanya memanfaatkannya sebagai dorongan kekuatan sementara agar mampu bertarung imbang dengan Yaoling. Namun energi sebesar itu tetap mengalir deras ke seluruh tubuh Lindong, mengancam menghancurkan meridian dan dagingnya dari dalam. Pada saat genting itu juga, Lindong mengaktifkan keterampilan wujud naga hijau surgawi. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya, sisik-sisik halus muncul di dalam meridiannya sebagai lapisan pelindung. Rasa sakit yang menusuk pun mereda, digantikan oleh kekuatan luar binasa yang belum pernah Lindong rasakan sebelumnya. Untuk sementara waktu, kekuatan 5 buah Yuan abadi kuno sepenuhnya berada di bawah kendali Lindong. Sementara itu di sisi lain, kelompok Yaoling terdiam, terkejut dan tak percaya bahwa energi sebuas itu benar-benar dapat ditekan. Dalam hati Yaoling, ketakutan akhirnya mulai tumbuh. Ia menyadari bahwa jika Lindong dibiarkan hidup, kelak ia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Dengan niat membunuh yang mengental, Yaoling pun segera menghilang dari pandangan. Menyadari pergerakan Yaoling, Lindong pun mengerahkan kekuatan mata iblisnya dan mengubah kedua lengannya menjadi lengan naga hijau. Lindong mencengkeram pohon kuno Yuan abadi dan mengayunkannya ke udara kosong. Serangan itu pun beradu dengan pukulan Yaoling yang dilapisi cahaya emas, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang gunung-gunung di sekitar. Keduanya pun seketika terpental mundur, dan ini menunjukkan bahwa untuk saat ini kekuatan mereka seimbang. Selanjutnya Yaoling memanggil tombak emas dan melancarkan hujan serangan ke arah Lindong. Akan tetapi Lindong tiba-tiba menghilang dari hadapan tombak-tombak tersebut. Sesaat kemudian beberapa teriakan sengsara terdengar dari belakang Yaoling. Lindong muncul di tengah para ahli dari sekte segel iblis dan menghantam mereka dengan pohon kuno abadi. 2 orang langsung hancur tanpa ragu dan Lindong juga terus-menerus menerjang. Lindong memang tidak berniat bertarung lama dengan Yaoling. Keputusannya jelas, yakni membersihkan medan dengan menghabisi semua pengikut Yaoling. Ketujuh ahli yang tersisa pada saat ini mencoba melawan dengan serangan putus asa, namun satu demi satu dihancurkan oleh ayunan pohon hitam raksasa. Menyaksikan bawahannya tewas dalam sekejap, mata Yaoling memerah karena amarah. Raungan penuh niat membunuh mengguncang udara. Yuan power yang liar dan perkasa meledak keluar dari tubuh Yaoling, menyapu ke segala arah seperti badai yang tak terkendali. Selanjutnya, dengungan tajam terdengar ketika cahaya tombak raksasa menembus udara kosong dan melesat menuju ke arah Lindong dengan kecepatan kilat, menutup hampir seluruh jalur perlarian. Menyadari bahaya tersebut, Lindong terpaksa menghentikan serangannya terhadap anggota sekte segel iblis yang lemah. Tubuhnya berputar paksa, lalu pohon hitam di tangannya diayunkan dengan ganas. Kekuatan dahsyat meledak keluar, bahkan udara yang tak kasat mata ikut hancur seolah memiliki wujud nyata. Kedua serangan itu bertabrakan keras, memicu gelombang energi liar yang menyebar disertai suara ledakan memekakan telinga. Tubuh Lindong terguncang dan terdorong mundur belasan langkah sebelum akhirnya ia menstabilkan diri. Ekspresinya mengeras karena ia menyadari bahwa meskipun kekuatannya melonjak setelah menelan buah kuno, jarak di antar dirinya dan Yaoling masih terasa jelas.
Di sisi lain, Yao Ling pada saat ini memerintahkan Sulei dan Luo Yi untuk bergabung, sementara yang lain mengurung area pertempuran. Mendengar hal itu, Luo Yi dan Sulei pun pada akhirnya bergerak. Yuan power mereka melonjak membentuk formasi segitiga bersama Yao Ling. Mereka benar-benar mengunci Lindong di tengah formasi tersebut. Serangan mereka pun dimulai. Yao Ling memimpin dengan tusukan tombak yang membawa riak kehancuran, sementara Luo Yi dan Sulei menyerang serempak. Aura pembunuh menyelimuti langit dan menekan Lindong dari segala arah. Tekanan besar membuat Lindong benar-benar tidak lagi memiliki ruang untuk lengah. Di antara alisnya, garis abu-abu muncul dan berubah menjadi mata iblis kesunyian. Cahaya abu-abu dengan daya hancur mengerikan melesat bertabrakan dengan serangan gabungan ketiganya. Namun karena harus menghadapi 3 lawan sekaligus, kekuatan itu terpecah dan tak mampu sepenuhnya menahan gempuran. Sadar akan hal itu, Lindong pun segera mundur dan bergerak cepat. Dalam sekejap, Lindong muncul di hadapan Sulei yang auranya telah melemah akibat luka sebelumnya. Sulei segera mengerahkan Yuan Power dan menghantamkan telapak tangan dengan kekuatan brutal. Namun Lindong pada saat ini sama sekali tidak menghindar. Cahaya hijau meledak dari tubuhnya dan membentuk sisik naga hijau yang menutupi seluruh tubuh. Lindong melangkah maju dan menghantam Sulei secara langsung. Bayangan naga seakan mengiringi tubuhnya dengan kekuatan yang mampu membelah gunung. Serangan telapak Sulei runtuh seketika, sementara tubuhnya terpental mundur dengan darah segar muncrat dari mulutnya. Meski berhasil melukai Sulei, Lindong pada saat ini tidak sempat merasa lega. Dari belakang, Yao Ling dan Luo Yi telah menunggu celah tersebut. Serangan mematikan mereka dilesatkan menuju titik-titik vital di punggung Lindong. Menyadari situasi genting itu, Lindong menghembuskan napas dalam-dalam dan mengambil keputusan cepat. Cahaya hijau terang kembali berkumpul dan membentuk lonceng naga hijau. Tepat saat itu, serangan gabungan Yao Ling dan Luo Yi pun menghantam lonceng. Retakan seketika menyebar di permukaan lonceng sebelum akhirnya lonceng itu meledak dengan keras. Memanfaatkan momentum ledakan, Lindong melompat mundur dan muncul kembali di depan Sulei. Hal ini seketika membuat kedua lawannya terkejut dan marah. Sementara itu, Sulei dengan wajah pucat dan aura tersendat memaksa tubuh emas nirwananya hingga batas tertinggi. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya saat ia berusaha bertahan dan berniat menahan Lindong sejenak sampai bantuan tiba. Namun Lindong hanya menatapnya dengan tenang. Di telapak tangannya, cahaya emas berputar dan membentuk roda emas kecil yang memancarkan rasa kematian. Ketakutan pun seketika menyergap hati Sulei. Namun sebelum teriakannya sempat terucap sepenuhnya, roda cahaya emas itu melesat keluar. Dengan kecepatan yang nyaris tak tertangkap indera, roda tersebut menebas temboloknya, meninggalkan jejak darah merah cerah. Ketika cahaya keemasan melintas, Sulei menyadari bahwa tubuh emas pusaka yang selama ini ia banggakan tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Di bawah kilau halus itu, tubuh yang telah ditempa 8 kesengsaraan nirwana berubah rapuh seolah hanya gumpalan tahu yang mudah hancur. Darah segar pun menyembur keluar dan rasa takut serta ketidakpercayaan segera memenuhi mata Sulei. Ia benar-benar tidak mampu memahami bagaimana Lindong dapat menembus pertahanan terakhirnya dengan begitu mudah. Sementara itu, menyadari bahwa perlawanan telah berakhir, Lindong menarik kembali cahaya keemasan ke telapak tangannya. Selanjutnya, kehidupan di dalam tubuh Sulei padam sepenuhnya, kekuatan Yuannya runtuh dan tubuhnya jatuh dari langit tanpa daya. Lindong pun bergerak maju untuk menangkap tubuh Sulei. Sementara itu, kekuatan pelahap dilepaskan Lindong secara diam-diam. Dari jasad Sulei, untaian cahaya keemasan yang lemah satu persatu ditarik keluar dan diserap ke dalam tubuh Lindong. Barulah setelah untaian terakhir habis, Lindong menampar dada Sulei dan menjatuhkan mayatnya ke lautan pepohonan di bawah. Menyadari bahaya ki roh Yuan yang tersisa dalam tubuh seorang ahli tahap nirwana, Lindong sengaja melahapnya sepenuhnya agar tidak meninggalkan ancaman di masa depan. Tindakan ini juga memperkuat roda naga Yuan di dalam tubuhnya meski Lindong harus merampas kekuatan tersebut dari orang lain.
Selanjutnya, setelah salah satu musuh tumbang, Lindong berbalik menghadap ke arah Yaoling dan Luoyi. Keduanya terpaku oleh kenyataan bahwa Su Lei telah mokat. Yaoling seketika dipenuhi dengan amarah dan dendam, sementara Luoyi justru merasakan kegelisahan dan naluri untuk mundur. Ia tampak menyadari bahwa kekuatan Lindong kini setara dengan ancaman mematikan. Yaoling pun melangkah maju dengan wajah dingin, sementara anggota sekte segel iblis lainnya buru-buru menjauh seakan menyadari sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Tanpa mempedulikan mereka, Yaoling membentuk segel tangan aneh dengan cepat, menyebabkan kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak liar. Dengan keputusan bulat, Yaoling melepaskan teknik terlarang tubuh iblis terkutuk. Tubuhnya mengembang, otot dan uratnya menggeliat, sementara pola hitam menyerupai simbol kuno muncul dari dagingnya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok raksasa kecil yang kejam dan buas. Selanjutnya, Yaoling pun menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan. Lindong seketika bereaksi, memutar tubuhnya dan menahan serangan itu dengan pohon Yuan abadi kuno. Benturan dahsyat pun terjadi, membuat Lindong terlempar mundur dengan lengan yang bergetar hebat. Menyadari bahwa kekuatan Yaoling telah meningkat drastis, Lindong pun menjadi semakin waspada. Sementara itu di sisi lain, tanpa membuang waktu, Yaoling melanjutkan dengan segel Yuan terkutuk. Jejak kepalan tangan raksasa yang terbentuk dari kekuatan Yuan melesat turun dari langit. Melihat serangan itu, Lindong pun memanggil binatang iblis kesunyian dan ekor raksasa makhluk itu seketika menghantam serangan Yaoling. Benturan ini memicu gelombang kehancuran yang mengguncang area sekitar. Lindong mendarat di atas kelapak binatang iblis, lalu menggigit jarinya dan menekan darah segarnya ke mata tertutup makhluk tersebut. Menyadari bahwa pertarungan telah mencapai titik tanpa jalan kembali, ia menatap Yaoling dengan niat membunuh yang jelas. Selanjutnya, Lindong mengambil keputusan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Lindong lanjut mengorbankan darahnya sendiri, memanggil kekuatan terakhir dari roh binatang iblis kesunyian dan bersiap menghadapi pertarungan hingga akhir. Jaring darah merah menyebar dari mata besar binatang iblis tersebut dengan kecepatan yang mengejutkan. Sementara itu, warna merah tua meresap ke seluruh tubuh raksasanya seperti gelombang cahaya kuno. Binatang iblis itu pun meraung ke langit dan aura purba yang sepi pun menyebar, menandai kebangkitannya sebagai makhluk buas dari zaman kuno, bukan hanya dalam wujud tetapi juga dalam jiwa. Di atas kelapanya, Lindong menekan telapak tangan ke dahi binatang tersebut. Lindong mengorbankan darah esensi miliknya. Darah mengalir deras membuat wajah Lindong memucat, namun keputusan itu diambil karena tidak ada pilihan lain. Tanpa pengorbanan ini, ia tahu dirinya tidak akan mampu menandingi Yaoling yang telah mencapai tahap 9 nirwana. Terlebih lagi, Yaoling juga benar-benar telah mengaktifkan teknik terlarang miliknya. Sementara itu di kejauhan, Luoyi dan para anggota sekte segel iblis mundur dengan ekspresi serius. Mereka menyadari kekuatan Lindong yang kini melonjak, namun tetap yakin bahwa Yaoling akan mengakhiri segalanya. Di langit, Yaoling berdiri dengan tubuh membengkak, diselimuti simbol kutukan hitam, memancarkan aura kejam layaknya iblis haus darah. Selanjutnya, pertarungan di antara keduanya pun meledak tanpa kata. Yaoling menyerang terlebih dahulu, melesat seperti panah dan menghantam dengan tinju berdarah. Namun ekor binatang iblis kesunyian menyambut serangan itu dan mengguncang langit. Tidak berhenti di situ, Yaoling mengerahkan tinju Raja Yuan dan memadatkan kekuatan berdarah menjadi satu segel mematikan yang muncul dari belakang. Di sisi lain, binatang iblis kesunyian membuka mata iblisnya yang kini merah darah, memuntahkan cahaya hitam yang bertabrakan hebat dengan serangan Yaoling. Ledakan dahsyat meratakan pegunungan sekitar dan memaksa kedua belah pihak terpental. Lindong nyaris terluka parah, namun serangan Yaoling tidak memberinya jeda. Pukulan demi pukulan mendarat hingga Lindong terpaksa bertahan sambil terus mundur. Selanjutnya, Lindong pun memerintahkan untuk melakukan serangan balik. Sisik merah darah binatang iblis bertebangan seperti badai dan melukai Yaoling dan membuka celah singkat. Lindong pun memanfaatkannya dengan menyerang langsung menggunakan lengan naga hijau dan memaksa Yaoling sedikit terlempar.
Keduanya lanjut terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang brutal, saling menghantam dengan tubuh berlumuran darah hingga kekuatan Lindong mulai runtuh. Menyadari lawannya hampir mencapai batas, Yao Ling pun mencoba mengakhiri pertarungan. Namun pada titik lengah itu, Lindong mengungkap kartu terakhir miliknya. Sebuah cincin emas bergigi tajam muncul di telapak tangannya dan langsung menembus ke arah dada Yao Ling. Serangan itu adalah serangan yang dihasilkan dari kesabaran dan pertaruhan nyawa Lindong. Yao Ling pun menggertakkan giginya dan meskipun terluka parah, Yao Ling masih mampu melempar Lindong menjauh sebelum akhirnya mundur dengan darah mengalir deras. Ia lanjut memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan kepada Lindong yang tak berdaya. Luo Yi dan yang lain pun segera menyerbu. Sementara itu tubuh Lindong terhempas, kesadarannya memudar dan Lindong menyadari bahwa kekuatannya telah habis sepenuhnya. Namun saat Lindong merasa ajal kian mendekat, tubuhnya justru menabrak sesuatu yang lembut. Dalam penglihatannya yang kabur muncul wajah Ying Huan Huan dengan mata memerah. Di saat yang sama, teriakan penuh amarah dan niat membunuh terdengar, menandai bahwa pertempuran ini belum benar-benar berakhir. Tampaknya episode yang berlanjut ke video berikutnya, dan selamat beristri jahat.